Selamat datang di Kasih Paham Podcast Special Edition. Special edition apa ini? Bersama Apidin, Anggur Putih, Bir dingin. dari Singaraja. Eh. Jadi hari ini, malam ini, mengingat dan bisa kupastikan bahwasannya aku gak akan balik lagi ke kota Medan. Sekalipun anjing. Enggak, maksudnya balik ke kota Medan itu pasti karena ada sesuatu kayak tentang keluarga. Oh, pokoknya ya, yang benar-benar urgent lah ya. Yang benar-benar urgent, tapi untuk yang main gitu-gitu terus berpikir dua kali untuk menetap lagi kayaknya enggak. Jumpa kami. Nanti kan orang abang yang ke Jakarta. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan ya. Amin. Insya Allah. Amin. Minum dulu kita. Ya, minum dulu. Biar agak enak ini ngobrolnya nih. Pas dulu lah, Cok. Pas dulu. Ini nih guys. Oke. Cerita punya cerita. Enggak, tunggu dulu. Kan kau bilang hari ini kita podcast. Tentang pengakuan. Apa ini? Iya udah inilah dia. Oh ini dia? Ini dia, mau langsung dibuka. Langsung aja nih? Ini dia. Oke. Jadi cerita punya cerita. Kan kita udah berapa lama lah semenjak bangun MCBH? Setahun hampir. Hampir setahun ya? Bulan 10 pertama kali dua bulan. Sekitaran 2 bulan lagi setahun. Sebulan lagi lah, bulan depan lah. Ya sebulan lagi ya. Bersih kotornya kita udah hampir setahun. Yes. Bersama-sama. Kalau bisa dihitung dan bisa juga dipastikan, kita bilang hampir dalam 1 minggu itu kayaknya kita pernah nggak ketemu. Awal-awal? Enggak lah, sampai sekarang. Sampai sekarang? Emang kita pernah nggak ketemu seminggu penuh? Oh, satu pun orang? 1 minggu pun gitu maksudnya. Oh, per member maksudnya? Iya, kita lah. Kita dua lah ini ya. Iya. Kita paling sering lah yo. Iya, maksudnya dalam seminggu kan kita ada pasti ketemu. Pasti ada. Ada pasti kan. Yang setiap hari, kadang ada bolong 2-3 hari gitu kan. Biasalah itu kan. Entah itu untuk musik. Ataupun untuk nongkrong doang. Ataupun ya gitu-gitulah. Gitu-gitu. Curhat. Ya curhat. Nah. Setiap orang kan butuh apa ya? Butuh sesuatu di luar dari pemikiran kita sendiri. Oke. Maksudnya kita kan bisa berubah bukan karena hasil buah pikir kita sendiri. Oh, ada yang mempengaruhi gitu? Iya, ada yang faktor luar. Okay. Kalau bagus kita tampung, kalau nggak bagus ya terserah mau kita apain. Benar. Kan? Ya. Nah, kalau misalnya itu bagus untuk bikin kita berubah atau memang pantas untuk kita dengar dan bikin kita lebih baik. Ya walaupun itu nggak kita suka, gitu, kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Iya, betul. Jadi yang mau aku tanya nih, Bang. Selama kita sama. Deg-degan kontol. Deg-degan nih anjing, sumpah. Deg-degan tuh. Selama kita sama. Ini harus jujur. Pasti, gak mungkin gak jujur. Aku pasti gak mungkin gak jujur. Ya, oke. Selama kita sama. Gitu. Apalah yang bikin abang tetap di sini? Di MCBH ini? Di MCBH terus atau tetap bareng-bareng kita lah, tetap kita bareng-bareng gitu. Entah itu pertimbangannya aku sendiri atau karena memang aku bagian dari MCBH juga. Apa yang bikin abang bertahan tetap ada di depan mataku ini? Kalau aku ya. Awalnya, ini kita cerita awal nih. Awalnya ya. Awalnya pertama kali aku gabung MCBH udah pasti karena kau ajak pertama cerita podcast lah kita. Ya kan? Oh iya, ya kan? Bareng-bareng podcast Bang, ya. kita bikin gini segala macam kan. Oh aku mau gue bilang. Apalagi kan aku memimpikan menjadi seorang YouTuber lah. Ya kan? Konten kreator lah. Ya kan? Penghasilannya dari situ. Gitu kan? Okay. Awalnya kan gitu kau tawari aku podcast. Oke. Mau lah gue bilang. Mau kali pun aku bilang. Di situ kau tawari, di situ gue bilang mau langsung kan. Oke, itu awalnya. Terus berjalan kita kangen lagi aku nge-rap. Ya kan, karena dulu aku kan sempat nge-rap juga walaupun gak ada aku di skena. Kosong ya kan. Di skena hip hop zaman kalian dulu kan aku kosong. Karena aku tamat SMA langsung ku tinggal. Kalau kayak kawan-kawanku yang lain, teman-teman SMA ku yang lain, yang kau kenal itulah. Mereka kan lanjut terus sampai
titik orang itu habis lah. Sampai orang itu selesai memang gak ini lagi. Setelah itu gak ada. Tapi kan aku kangen tuh nge-rap. Karena setelah itu aku pernah nge-rap juga. Di salah satu komunitas juga di Medan. Tapi lagunya rohani. Oke. Ya kan? Oke. Dan di situ pun gak fokus. Gak terlalu ya udah. Ya, kalau diajak ayo. Gitu aja kan. Kangen lah nge-rap. Kangen bikin lagu lagi. Ya kan? Walaupun aku nge-rap selema. Kau ajar-ajar itu. Ya kan, kayak mana yo, gini-gini, jangan bang, kayak gini-gini nih. Bikinlah kita terakhir lagu satu bagi ide featuring kita, ya kan, atas inspirasi dari aku dan juga kau, gitu kan. Bikinlah kita, bikin lagu lagi. Terus sering lagu, memang bikin podcast kita, ya kan, awalnya gitu kan. Jadi seiring dari perjalanan kita sering podcast, jumpa kita yo sama, terus kita bikin lagu, ketemulah sama teman-teman kita yang lain kan, semua personil kita yang dulu lah. Di awal-awal. Oh ya MCBH. MCBH awal, bener-bener awal lah ya kan. Aku pertama kali ketemu Y, ketemu kau. Vocal Point tuh, Abi perform. Itu pertama kali aku jalan sama kalian semua. Di situ aku tahu, oh ini apalagi ada Bang Ibal di situ. Ada Nyong kan yang udah kenal aku lama. Sebelum aku kenal kau kan yo. Oh enak-enak anaknya. Asik gitu kan. Kayaknya nyaman nih gitu ya kan. Lama-lama kita berjalan lah itu. Bikin lagu, bikin podcast segala macam. Jadi makin sayang sama kalian semua. Ya kan? Sama Roiska, ya semua lah. Sama Steve, semua lah. MCB Angga. Sama Rimbi, Abi. Sama Hugo, Abi. Semua aku sayang jadinya. Terakhirnya kita kan jadi kayak keluarga yo. Iya benar. Apalagi kita itu sering nginap bareng. Iya, staycation gitu rame-rame. Setiap kali syutingnya. Bukan staycation ini ya. Rame-rame lah pokoknya. Kita sering bikin wacana. Kalau mau bikin video klip atau bikin apa segala macam, nginep bareng yo gitu. Di situ kan kita punya ada kekeluargaan yang bertumbuh di situ ya. Iya. Setiap kali makin tambah. Makin tambah ya kan. Terus kekeluargaan tumbuh. Di samping itu aku juga orangnya memang suka berteman dengan orang lain, ya kan. Apalagi kalau bertemannya nyaman itu pasti langsung kuanggap jadi keluargaku. Bagian dari diriku yo semuanya nyaman lah. Nyaman, itu awalnya. Dari kenyamanan itu tadi. Enak sama kalian semua. Satu pun gak ada yang kuinin. Makanya seringnya kita berkonflik kita. Ya kan, di MCB ini. Adanya internal-internal yang gak mungkin kita sampaikan. Tapi aku bawaannya pasti, udahlah. Ya kan, maafin lah. Balik lagi lah. Pasti selalu. Kau perhatikan lah, ya kan. Adapun, siapapun, semua pasti kan gitu. Jadi, karena aku merasa kita ini udah semuanya tuh keluarga. Nyaman. Jadi aku berusaha menjadi orang yang di tengah-tengah supaya kita itu gak pecah gitu. Menurutku gitu. Awas sampai sekarang yo. Iya. Ya walaupun sekarang sedih nih aku nih. Kenapa sedih tuh? Aku sedih kali karena kayak mana ya. Kalau gue bayang-bayangkan kita dulu tuh kompak kali loh. Kompak kali. Iri orang nengok kita. Benar. Orang itu lihat kita itu bukan hanya sekedar grup musik ataupun komunitas abal-abal yang cuman wow aja. Cuman bikin lagu segala macam. Tapi masing-masing kita punya keunikan dan orang itu lihat iri orang. Nengok kita ya orang rame-rame sama-sama. Bikin ini, bikin itu sirik orang. Orang komen. Teman-temanku yang lain pun bilang, keren ya MCBH kalian ini. Ya kan. Udah nyatu banget lah. Baratnya bisa bersatu padahal umurnya warna-warni ya? Warna-warni kali. Warna-warni umurnya. Dari yang bener-bener teenagers banget kan. Iya benar. Sampai yang udah kayak awak ini. Iya kan. Bener-bener ini. Jadi sedihnya aku ya beberapa orang jadi kayak ada mungkin gak tahu lah aku kayak mana bilang kan ya. Tapi aku rasa sayang kali kalau misalnya ada 1-2 orang yang ngobrol ke kita terus tiba-tiba ada ngomongan yang lain-lain terus salah satu dari kita jadi oh iya juga ya harusnya nggak gitu harusnya kalau misalnya ada orang yang ngomong tentang kita aku pribadi kalau ada yang jelek-jelekin MCB ya di depan aku kontol ya orangnya pasti langsung ya kan aku nggak peduli mau ranahku apa ranah dia nggak peduli aku pasti langsung aku maki kau nggak tahu isi dalam kami jadi kau mending stop ngomong sebelum kebanyakan ngomong kok. Aku gitu langsung. Pasti aku stop dia ngomong. Kenapa? Supaya jangan ada konflik. Jangan ada perpecahan. Maksudnya aku gak akan biarkan orang. Kalau misalnya ngomong sama aku. Itu bikin aku jadi berpersepsi yang lain. Terus aku cerita ke orang lain. Terakhirnya jadi pecah. Aku awalnya gitu. Menurut aku ya sekarang. Jadi aku sedihnya gitu. Jadi kayak kita sekarang ini lah kan.
ada konflik-konflik internal yang gak mungkin kita ceritakan juga. Tapi terakhirnya satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana, satu ke sini. Sedih gitu. Kehilangan semangat. Yang awal-awalnya dulu kita anjing lah. Seneng kali loh. Aku seneng kali loh. Aku pokoknya ya? Iya, aku seneng kali kalau misalnya ada buat bang kita buat ini. Oh kalau udah kau chat itu kan, bang kita buat ini. Oke ayo aku bilang gitu ya kan. Ngumpul ya kan. Aku senengnya itu. Kemarin kita itu walaupun dia gak ikut di dalam misalnya gak ikut video itu ataupun gak ikut podcast itu, datang dia. Datang ya kan. Termasuk aku pun kalau gak ada di podcast itu atau aku datang nonton, ngasih semangat, support. Karena kan kita ini keluarga gitu loh maksud aku. Yang penting ketemu gitu. Bukan masalah aku ini dibutuhkan apa enggak di situ, tapi aku pengen ketemu kaliannya. Iya benar. Gitu, momennya aku cari. Benar. Makanya aku sampai sekarang berusaha untuk mempertahankan kita semua sebenarnya. Makanya aku selalu hadir di depan kau ya. Aku cari kau, mana Lilio nih? Mana Lilio? Ya kan? Gitu Kalau menurutku kenyamanan dan rasa kekeluargaan itu yang ada di hatiku sekarang untuk MCB ya menurutku ya. Oke. Gitulah, panjang kali aku ngomong tadi ya. Gak apa-apa. Isi serah deh kontol mau nangis anjing. Gak serius, berkaca-kaca. Tapi itulah apa namanya kalau misalnya abang ngelihat atau kawan-kawan yang lain kan, entah Rizka atau Steve di sini, Angga kan, yang masih di sini kan, yang masih di sini ngelihat misalnya aku sendirian, bukan luntang-lantung, maksudnya kayak sendirian mikir, pergi kemana-mana sendirian gitu, atau bahkan gak ada kabar gitu. Itu aku lagi mikir tuh, itu aku lagi mikir. Satu mikirin, kalaupun ini diperjuangkan, hati orang-orang yang diperjuangkan masih di sini nggak? Betul. Gitu, jadi cari cenayang, ngerti kan, menebak-menebak, cari tenaga untuk nebak-nebak itu. Itu makanya aku keliling-keliling, tahan dulu untuk gak ketemu, refleksi dulu kan, kasih space dulu, baru balik lagi gitu. Nah itu kan alasan kenapa abang masih milih untuk tetap di depan mataku gitu kan. Iyalah pasti. Dari semuanya mungkin ada celah atau ada kehilafan. Kira-kira apa yang abang gak suka dari aku? Dari kau? Ya. Dari kau aku gak sukanya gini. Kau paling gak suka aku nih HP kau tuh pakai dihubungi kontol. Karena berdering sekali mati. Aku kemarin pernah urgent nelfon kau. Sampai mau mati aku nelfon ngechat kau gak bisa. Itu gak aku suka kali itu sebenarnya. Karena tapi itulah itu kan hak privasi kau. Hak privasimu itu karena HP-mu. Udahlah. Kupikir ya udahlah gak apa-apa. Itu aku gak suka, yang paling utama itu aku suka dari kau itu anjing. Susah ditelepon ya. Payah dihubungi. Payah dihubungi, itu yang pertama. Terus yang lainnya apa ya, minor-minor biasa lah, gak ada lah kayaknya. Standar aja kayaknya aku nyaman-nyamannya lah berkawan sama kau. Minor-minor kayak apa? Harus sekali kayak gini. Iya biasa lah, namanya misalnya gini. Kita cerita lagu nih ya kan. Oke, lagu ya. Kita cerita karya. Proses berkarya kita cerita. Aku kan pasti pikiranku kayak gini. Oke. Terus kau gak usah kayak gitu bang. Wajar itu. Kenapa? Karena pengalamanmu lebih baik daripada pengalamanku. Pasti. Ya kan, apalagi nih mau masuknya itu kan kita biar bagus. Ya kan. Tujuannya biar bagus. Kalau misalnya kau kritik aku, abang, kenapa sih abang gini sih? Kan sering gitu kan. Itu bukan berarti aku, oh ya anjing. Aku yang malu jadinya. Kan sering bilang, aku malu kali Leo kontol. Gue bilang gitu kan. Makanya setiap kita rekaman, kau live, aku malu kontol. Sebenarnya, tapi aku bantai. Karena aku pun lebih gak tau malu lagi aku rasa. Ya kan. Jadi gini bang, gini. Maksudnya itulah proses dari itu. Maksudnya, oh berarti kayak gini harusnya kayak gini. Itulah proses belajar aku tadi. Ya mungkin waktu awal-awal apalagi pertama kali kita rekaman bareng mungkin abang kesal gitu. Iya. Kontol gini ya. Salah aja anjing gitu ya kan. Tapi aku mikir lagi, oh ya Lilio itu lebih berapa puluh tahun dia udah di dunia ini. Aku baru muncul lagi setelah sekian tahun yang gak pernah ngapa-ngapain gitu, ngerti kok kan. Lama-lama oh yaudahlah berarti begitu. Terus aku mikirnya kan kadang-kadang kau itu orangnya gak suka ditebak. Menurutku ya. Ya. Kadang-kadang. Gak apa-apa. Aman tuh kan? Aman. Terus? Kau tuh kadang-kadang orangnya moodnya gak suka ditebak. Moodnya gak suka ditebak maksudnya? Moodnya itu gak bisa ditebak. Oh gak. Iya, jadi kau kadang-kadang ada yang ada kadang-kadang aku salah cakap terus kau nangkap yang lain. Tapi sebenarnya kau itu orangnya gampang diluluhkan. Kau tuh orangnya gampang diluluhkan Karena gini,
Aku tahu kau pernah sakit hati sama aku. Ada pasti kejadian aku yang buat sakit hati kau. Aku ngerasa, Lilio agak berubah sama aku nih. Tapi aku langsung datang sama kau. Kau tuh orangnya butuh klarifikasi. Walaupun isi klarifikasinya kontol. Ngerti kau kan? Oh. Iya kan? Aku pernah. Pernah kau kan? Abang perlu jawaban gak tuh? Perlu lah. Perlu juga lah. Kan kita saling jujur. Kau pernah sakit hati sama aku pasti kan? Bukan sakit hati sebenarnya bang. Pasti gara-gara tanya AdSense tuh anjing. Bukan masalah tanya AdSense. Bukan AdSense. Yang kemarin waktu di Kuhi kita tanya AdSense bukan? Oh bukan. Jadi yang mana kau sakit hati sama aku? Lama kali. Jadi? Yang waktu kita udah nongkrong apa ya namanya itu? Pokoknya gini. Bukan sakit hati sih ini, apa ya, kecewa. Kesel. Bukan kesel, kecewa. Nah, kayak mana, yang kecewa, mana? karena gini, awal pertama kali aku tahu abang pengen bikin a day in my life. Oh iya. Dan aku tahu itu gak ada gunanya. Nah itu aku udah kesal loh. Oh iya. A day in my life, dan itu aku tahu gak ada gunanya. Sementara abang punya komputer. Oh iya. Oh, itu abang tahu pasti ke arahnya kemana iya, tahu. Abang punya komputer. Masalah streaming nih pasti kan? Iya, masalah abang punya kamera. Punya internet bisa lah gitu kan, internet bisa lah. Punya webcam. Iya. Semua lah lengkap lah ya. Iya punya webcam. Jadi daripada abang ngabisin waktu dalam sebulan bikin a day in my life yang gak ada duitnya. Betul. Maksudnya iya. Insight-nya naik pun tetap gak ada duitnya gitu. Betul. Kenapa abang gak banting setir coba lagi konten kreator dari di YouTube. Iya. Yang walaupun duitnya belum ada, insight-nya kan berguna untuk cari duit nanti. Itu, kok Bang Eri gak mikir ini, kok masih day in my life, kok masih day in my life, tapi gak berubah. Iya. Ya kan, tapi gak berubah. Terus, ya gitulah intinya. Ngerti maksudnya abang punya alat sendiri apa segala macam, Kemarin gue alasanku gak bisa yuk gini-gini segala macam. Rupanya pas kau setel bisa ya kan? Ya itu. Nah semenjak. Tetap gak aku buat anjing ya kan? Iya aku tahu. Kau disitu kesal sama gue, tahu gue. Itu kesal ya. Maksudnya kan kesalnya kan bagus berarti aku kesal kan. Sayang karena, kan. Iya karena aku mikiri ke depannya juga bang. Ke depannya juga. Karena kalau misalnya abang kita berjuangin kasih paham podcast terus abang mau di situ. Aku mau bilang apa kalau kasih paham podcast gak naik? Betul. Ya lebih bagus aku bilang apapun itu ya buat berjuangin YouTube abang sendiri karena yang beruntung kan abang sendiri juga. Siapa tahu kalau di YouTube abang sendiri kan. Itu makanya kok nggak dilakuin. Kok sekarang lagi nggak itu ya kan? Day in my life. Day in my life sekarang nggak kontol. Iya, gimana ya? Masalahku satu yo. Masalahku itu, aku itu masalahku yo. Aku gak bisa sekonsisten kau. Itu yang jadi kelemahan aku selama ini kayak menurut aku ya. Kayak kemarin lah aku tuh sempat ngejar viewers dari mukbang lah. Wah itu udah gila-gilaan tuh yo. Setahun ngejar viewers dari dulu. Tapi pas dia agak drop view-nya, aku kan drop juga. Itulah. Enggak, itu ngedrop view-nya karena abang yang gak upload lagi atau memang total. Berarti karena gak upload lagi? Iya gak upload lagi. Padahal orang di YouTube tuh sebenarnya gak perlu ide. Yang penting abang gitu aja terus. Sebenarnya. Konsistensi kan. Itu yang aku salah. Itu yang aku gak aku lakukan. Itulah kelemahan aku yuk. Kau tengok lah sekarang katanya. Ide email telepon jarang ku buat. Ada bahannya semua. Tetap ku rekam di HP ku yuk. Tapi. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Memulainya lagi pun gak bisa. Tapi ya udahlah. Nanti kita coba lagi yuk. Siapa tahu kau nanti di Jakarta, aku coba-coba siapa tahu naik kan kata gitu yuk. Iya oke. Iya kan? Nah, iya kan? Oke. Ya, itu tahu aku tuh. Habis itu kan kau agak inilah, itu agak lama kita gak jumpa itu kan. Aku udah pasrah itu gimana lah nges tahu Bang. Udah lah apalagi aku dari sendiri kerja kan. Iya itu. Iya tahu aku bilang kau bilang juga itu. Udah habis itu agak lama kita gak jumpa. Tapi kan kau tetap kau di mana yuk? Kadang aku jumpai kau gak sengaja kan, langsung datangi. Kau tuh orangnya sebenarnya paling gampang diluluhkan. Kalau misalnya ada orang buat salah sama kau, dia cukup datang ke muka kau, niatnya datang, bener-bener niat datang, walaupun cakap klarifikasinya nggak masuk akal dan sampah, tetap kau terima pasti orang itu. Aku tahu orangnya yo. Kau cuman butuh niat dia ke kau aja. Kau nggak butuh isinya sebenarnya ya kan? Tahu aku. Tahu kan aku kok orangnya. Jadi mau kayak mana. Buktinya sekarang gak aku lakukan ya di live itu. Walaupun kau masih kesel tapi kau tetap ada aku kan. Kau tetap keep kontak yang kita. Itunya. Kau orangnya kayak gitu aku tahu. Yang penting klarifikasi udah itu aja. Itu. Makanya aku pahami. Apalagi mau tanya sama aku? Gak ada. Kan itu abang yang nanya sama aku. Oh iya. Kalau aku cuma 2 pertanyaan itu sebenarnya. Yang kenapa sampai sekarang di MCB ya? Terus apa yang jadi salah dan segala macamnya.
Kalau aku sih itulah nyaman yo. Jadi, sama pengen berkarya lagi lah yo terus. Tapi kok kalau di Jakarta aku bingung lah nanti kayak mana aku bikin lagu baru tak apa. Tiba-tiba aku dapat inspirasi kayak kemarin. Lagi-lagi sedih aku. Enggak lah, itulah yang orang gak tahu dan orang harus tahu nih. Nah, kayak mana? Coba kau Bajingan jelaskan. yang apa ya, yang berusaha untuk ngerusak hubungan MCBH, padahal ranahnya di situ nggak ada. Nah, kalian semua itu kontol gitu. Sumpah aku kontol kalian semua. Iya. Kenapa kalian gak ngomong langsung di depan muka aku gitu? Kenapa beraninya di belakangku? Padahal aku di situ aja kok nongkrong, gak pernah lari kita. Betul. Ya kan? Iya sih, bener sih. Instagram update kok di mana-mana selalu location dan segala macam. Kalau kalian mau main kroyok, kenapa gak dikroyok aja gitu? Kan gitu ya kan bang? Sebenarnya iya sebenarnya. Ambil asbak tulang ini, apa? Sini. Asbak tulang ini bajingan-bajingan yang gak bertanggung jawab atas rusaknya hubungan MCBH ini gak tahu bahwasannya orang juga mikirin gak 100% aku berangkat ke Jakarta cuma untuk mikirin diri aku sendiri. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa persen yang contoh lah yang paling dekat. Iya. Tujuannya yang paling dekat karena aku tahu abang udah resign kemarin. Iya. Aku ajak abang ke sana supaya bisa cari duit bareng-bareng. Ya kan? Terus yang paling dekat juga aku tahu Roiska udah gak suka sama kerjaannya. Udah, maksudnya dia pengen menambah ilmu. Ya. Terus ku pancingnya berangkat ke Jakarta kita dia langsung ready gitu. Ya, betul, nah, aku nggak tahu yang lain ya, tapi itu yang paling dekat maksudnya untuk gitu. Jadi ya aku juga mikirin itu. Mana pernah aku mikirin diriku sendiri bang? Emang pernah? Coba aku tanya dulu. Kalau itu aku tahu. Gak pernah. Gak pernah memang. Iya, aku kayak mana dibilang karena kau kita cerita ya. Sering kita cerita berdua kan. Kita sering kali berdua cerita. Kayak mana ya bang? Kau cerita tentang salah satu member kita lah. Kayak mana ya bang si Anu itu ya bang? Entah apa mau dia gitu. Kalau kau sering ngeluh gitu kan. Maksudnya ada sosok seorang bapak di dalam itu. Maksud kau ya kan? Karena kau kepikiran dia mau jadi apa nanti? Iya, itu aku pikirin. Iya kan? Kau pikir semua, karena gak cuma satu orang yang kau pikir, semua kita. Aku kau pikiri, Roiska, yang lain juga. Ada kau pikiri, kayak mana sih kawan itu ya bang? Kok kayak gitu dia? Ya apa gak mikir nanti kalau misalnya kayak gini. Berarti kan udah tahu, maksudnya gak cuman kau mikir dirimu sendiri, mikir yang lain juga gitu. Jadi ya itu, kalau misalnya orang-orang yang ngomong terlalu banyak tentang MCBH padahal belum di level kehidupannya untuk nyelamatin hidup orang lain. Udah lah, mending kau bagus-bagus anjing. Oke, itu aja. Kena kayaknya sih. Kena super kena semua nih ya. Enggak. Nah, itu nanti disensor. Ya, sensor nanti ya. Oke. Iya, maksudnya betul juga sih. Maksudnya ya dari kitanya pun bukan kayak mana ya, kalau dibilang gampang terpengaruh enggak juga, apa mungkin merasa nyesal enggak juga. Kalau aku sih ya, aku dari awal udah bilang sama kau kan, dari awal kali aku bilang sama kau, aku gabung ini belum nyari duitnya, aku bilang. Ya kan? Cuman masalahnya aku mikirin. Harus ya, kau mikirin di duitnya. Ya. Kan itu percakapan kita pertama. Aku gak nyari duitnya aku masih mau nyari supaya orang tahu aku siapa. Ya kan, itu yang gue bilang sama kau kan. Terus pernah juga terbesit di pikiranku, ini duitnya kemana lah kita ini MCBH ya. Makanya sempat ku tanya sama Mudikuhi kemarin, kayak mana AdSense kita, kau tunjukkan langsung lah itu kan kemarin di HP-mu kan. Ini bang, tengok lah bang. Video abang ini cuma $2. Gitu kita hasilnya kan, ternyata segininya cuman yang kita dapat gitu kan. Jadi kalau misalnya gitu. Mungkin abang gak ada berasa ya, maksudnya gak sempat ngerasain. Karena abang kan kemarin kayak syuting video klip yang sama. Itu kan abang bilang ya udah pakai itu aja gitu kan. Mungkin orang Roiska, Steve. Oh iya yang kemarin tuh. Betul. Bukan yang paling sering ya, tapi yang pernah sekali, 2 kali atau 3 kali mungkin kan yang ngerasain toto aku transfer gitu kan. Itu gak duit dari MCBH, dari mana aku? Taruhlah member MCBH ada 12. Yang ku transfer, yang gak ku transfer paling abang. Angga pernah sekali walaupun sedikit lah gitu. Pernah kan gak? Pernah ya dapat transferan ya? Iya maksudnya. Aku pun pernah sekali aku kirim. Kotor-kotornya ada 10 nih yang aku transfer. Bayangin aja yang
transfer itu dan itu gak cuma sekali. Apa mungkin itu duit dari penghasilan MCBH yang viewernya cuma 15.000? Hah? Kan gak mungkin, Pak. Memang enggak, karena ada terbukti kemarin kan. Tapi ya itu, aduh Tuhan. Jangan kan itu, ya itulah maksudnya kayak nginap-nginap apa segala macam. Betul. Apa mungkin itu duit dari MCBH? Enggak. Karena belum di situ. Kalau MCBH itu viewernya udah sekali bikin full, viewernya ratusan ribu, mungkin masuk akal banget. Atau mungkin viewernya 70.000 kali 4 gitu. Ya mungkin gitu dapat transferan sekali gitu. Cuma jadi aku mikir kenapa aku transfer. Ya minimal mereka apa ya bisa jajan aja lah. Apa ya beli. Iya beli semangatnya. Beli apa kayak gitu ya kan. Iya. Makasih. Maksudnya 50% kita berkarya bareng-bareng, 50% bentuk terima kasih aku karena ya udahlah udah mau ngisi di YouTube Lili Indonesia kan. Udah capek juga ya kan, gitu. ada tenaga yang keluar dan pikiran lah ya kan. Iya, ya walaupun apa ya, selama nginap kan gak ngeluarin apa-apa. Betul. Ya mentok-mentok Royska ya kan, cepet. Betul itu. Hari ini Bang Eri cepet. Gak apa-apa, karena kan ada video klip gue juga hari ini. Hari ini kan ada video klip gue juga. Karena aku pasti kayak gitu, aku kadang-kadang gak enak juga karena kalau seringan kau bayari, betul aku? Iya kan? Ada rasa gak enak kalau misalnya duduk lah kita. Kalau aku kalau lagi ingat duit pasti aku duduk sama kau Iya betul gak percaya kok. Aku misalnya aku job terus fee-nya belum masuk, aku duduk sama Lili pasti. Minimal aku dapat teh manis dingin atau enggak aku dapat puding telur bebek, udah itu aja. Duduk, yang penting main Mobile Legends kita. Udah gitu aja, maksudnya udah lah ya kan, patin kali itu udah sedap kali itu, udah seneng kali gitu. Nah, pada saat muncul kan kadang-kadang udah aku yang bayar kali ini gitu kan. Walaupun sekali 2 kali ya kan. Ibu bolong bantal kontol 300.000 nanti katanya nih. Oke. Ya kan? Oke, jadi itu aja dari kita. Cukup ya Bang? Kau lah kalau aku cukup. Kalau aku oke ya, aku pokoknya sampai kapanpun kalau kau bilang MCBH ini, kan aku sering ngelicin. Bubarkan MCBH bubar kan. Kau bilang nggak mungkin bubar MCBH Bang, mungkin berevolusi, benar. Kalau itu benar, karena mau evolusinya kayak manapun MCBH ini, aku pasti di sini. Oke. Amin selalu pasti, nggak mungkin nggak. Mau kayak manapun aku nanti, tiba-tiba aku terkenal nanti, tiba-tiba kita dua sama-sama naik apa, tetap MCBH tetap. Amin. Tetap. Nanti kita buat nanti kayak salah satu label DJ yang terkenal sekarang, kita bikin juga nanti tuh, karena aku punya salah satu MC ini dia, MC diskotik terkenal. Iya, dia nanti katanya pengen bikin konten seperti Jakarta Uncensored, dia mau buat katanya Medan Undercover. Dia mau jadi ini dia, sambil mabuk ngawancari cewek-cewek sambil cipo-cipo cewek katanya. Dia mau jadi Mr. Dollar. Mr. Dollar ya. Mr. Dollar ya. Mr. Dollar. Nah, itu dia mau ngikutin dia katanya. Ada salah satu itu. Aku pengen ngajak juga sih di MCB, tadi dia mau tangga nanti. Oke. Konten juga tetap ya kan. Siap. Oke, jadi gitu aja. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Ibu Pertiwi. Amin. Amin. Ya, Ibu Pertiwi. Siap.